Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Nayaka Arya Pradana dari kelas 10F nomor absen 21. Kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai masuknya Islam ke Nusantara. Ada 3 teori yang menyatakan kedatangan Islam di Nusantara. Teori pertama adalah teori Gujarat, yang mana kedatangan Islam berasal dari Gujarat. Teori kedua adalah teori Mekah, yang mana kedatangan Islam berasal dari Arab dan masuk pada abad ke-7. Dan teori yang ketiga adalah teori Persia, yang menyatakan kedatangan Islam berasal dari Persia dan masuk pada abad ke-13 Masehi. Namun di penjelasan kali ini saya akan lebih menekankan pada teori Mekah, yang mana kedatangan Islam berasal dari Arab. Lalu faktor-faktor yang menyebabkan kedatangan Islam di Nusantara tersebut antara lain perdagangan yang dilakukan oleh pedagang-pedagang yang berasal dari Arab. Nah, jadi pada abad ke-7 Masehi tersebut banyak pedagang-pedagang Arab yang melakukan jual beli di Nusantara dengan membawa barang-barang dagangan yang berasal dari negara mereka. Nah, kemudian pedagang Arab karena sering menjalin relasi dengan masyarakat pribumi di Nusantara, maka terjadilah perkawinan yang terjadi antara pedagang Arab yang berasal dari Arab tersebut dengan penduduk lokal di Nusantara. Nah, dengan begitu secara tidak langsung penyebaran agama Islam pun sudah mulai dilakukan. Nah, tetapi sebenarnya yang menyebabkan Islam berkembang lebih cepat itu bukanlah pedagang Arab, tetapi para wali songo yang datang dari berbagai macam daerah untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Nah, kemudian siapa saja wali songo tersebut? Nah, jadi wali songo tersebut adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijogo, dan Sunan Muria. Ada beberapa cara yang digunakan para wali songo tersebut untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Nah, cara yang pertama adalah melalui pendidikan. Para wali songo tersebut banyak mendirikan pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan di Nusantara seperti pondok pesantren, sekolah-sekolah berdasar ilmu Islam, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah melalui kesenian. Nah, kesenian ini pertama kali dicetuskan atau yang paling sering menggunakan cara kesenian ini adalah Sunan Kalijogo melalui kesenian wayang dan gamelan. Nah, karena wayang dan gamelan tersebut efektif untuk melakukan penyebaran agama Islam di Nusantara. Nah, kemudian yang ketiga adalah melalui tasawuf. Nah, para ahli tasawuf ini memiliki keahlian mereka tersebut dibutuhkan oleh rakyat. Nah, karena rakyat pun juga belajar dari para ahli tasawuf tersebut, maka secara perlahan pun para rakyat juga akan mengikuti para tasawuf tersebut untuk memeluk agama Islam. Nah, ada beberapa alasan yang menyebabkan Islam mudah diterima di Indonesia. Yang pertama, itu karena Islam adalah agama yang terbuka. Nah, Islam ini bisa dipeluk oleh semua orang, mulai dari orang miskin, orang kaya, penguasa. Semua itu bisa memeluk agama Islam. Nah, kemudian yang kedua adalah ritualnya yang sederhana. Nah, seperti perayaan-perayaan hari raya itu dilakukan secara sederhana oleh umat Islam. Nah, kemudian yang ketiga itu ikut mensejahterakan rakyat. Nah, mengapa begitu? Karena dalam ajaran Islam ada kewajiban bagi umat muslim untuk berzakat. Berzakat itu seperti melakukan sumbangan, yang mana sumbangan tersebut disumbangkan untuk orang membutuhkan, sehingga secara tidak langsung juga ikut mensejahterakan rakyat kecil. Nah, kemudian hambatan yang dihadapi para wali songo tersebut
juga banyak. Yang pertama itu aliran atau kepercayaan masyarakat terhadap agama Hindu-Buddha yang sangat kental. Nah, kepercayaan masyarakat terhadap Hindu-Buddha yang kental tersebut menyebabkan agama Islam di Nusantara tidak populer dan masyarakat tidak tertarik untuk memeluk agama Islam. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa daerah. Nah, para penyebar agama Islam ini beberapa kali mendapat kekerasan karena masyarakat sempat menganggap bahwa Islam itu adalah aliran yang sesat, sehingga mereka menentang Islam untuk masuk ke Nusantara. Nah, kemudian pelajaran apa sih yang bisa didapat dari semua ini? Nah, pelajaran yang bisa didapat itu adalah pantang menyerah. Nah, dengan pantang menyerah, maka kita bisa mencapai tujuan kita dengan mudah. Nah, seperti para Wali Songo ini yang memiliki banyak sekali hambatan dalam menyebarkan agama Islam. Nah, hasilnya agama Islam bisa tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Nah, itu semua berkat sikap pantang menyerah dari para Wali Songo tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah ketaatan para Wali Songo terhadap agama mereka. Nah, sebagai teladan bagi masyarakat untuk menyebarkan agama Islam, maka sudah kewajiban para Wali Songo harus mampu memberi teladan untuk menaati aturan-aturan yang ada di agama mereka. Nah, maka dari itu kita bisa meneladani mereka untuk selalu taat pada aturan yang ada di agama kita masing-masing, terus menghindari segala larangan, dan menaati atau merayakan hari raya atau hari-hari besar di agama kita masing-masing. Nah, sekian teman-teman penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan.